Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana sahrus siyam. An'ama alaina kathratul barakati wan ni'am. Fakafarat fihi kathratul dhunubi wal atham. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Para pemirsa jamaah yang berbahagia, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya, sehingga kita pada kesempatan ini bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa yang berbahagia, setiap Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan suatu ibadah, pasti ada tujuan di balik ibadah yang kita laksanakan. Misalnya Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat, maka sudah jelas disebutkan di situ as-sholatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar, bahwa sholat itu tujuannya adalah untuk mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Begitu pula dengan puasa yang kita laksanakan. Puasa memiliki tujuan-tujuan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ayat-ayatnya. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menfirmankan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa kita semua sebagai orang yang mukmin, di sini dikatakan ya ayyuhalladzina amanu. Amanu di situ fiilnya fiil madhi. Jadi perlu kita perhatikan bahwa tidak setiap fiil madhi itu menunjukkan lampau. Tetapi fiil madhi kadang menunjukkan suatu yang sifatnya abadi, artinya dari sekarang sampai yang akan datang. Jadi ayat ini ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, dari sekarang ini dan sampai akhir hayat Anda diwajibkan atas kamu untuk berpuasa. Jadi kutiba alaikumussyam. Kutiba artinya diwajibkan. Memang puasa pada hakikatnya adalah suatu ibadah tarkiyah, ibadah untuk meninggalkan sesuatu. Jadi biasanya kita makan, minum, dan lain sebagainya, maka di bulan puasa ini kita diminta untuk meninggalkan hal-hal tersebut untuk sementara waktu. Nah, lalu apa sebenarnya tujuan daripada ibadah puasa yang kita lakukan? Pada setiap akhir ayat puasa, yaitu ayat Al-Baqarah 183 sampai 187, semuanya diakhiri dengan la'alla dan fi'il mudhari'. Jadi dari la'allakum tattaqun, kemudian la'allakum tashkurun, lalu la'allahum yarsyudun, kemudian la'allahum yattaqun. Jadi semua diakhiri dengan la'alla, kemudian fi'il mudhari', kecuali pada ayat 184. Ini artinya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan suatu ibadah itu dengan tujuan yang sudah dijelaskan dalam akhir dari setiap ayat puasa ini. Yang pertama adalah la'allakum tattaqun. Jadi agar kamu sekalian bertakwa. La'alla dalam bahasa Arab adalah salah satu dari bentuk retorika Al-Quran yang menyatakan taraji. Jadi mudah-mudahan itu dalam bahasa Arab ada dua macam, yaitu bisa dengan la'alla, bisa dengan laita. Kalau laita itu suatu yang tidak mungkin akan terjadi, tetapi kalau la'alla itu akan terjadi bila kita laksanakan dengan maksimal dan dengan sungguh-sungguh.
Artinya apa di sini? Bahwa la'allakum tattaqun, jika puasa itu kita laksanakan dengan sebaik mungkin, dengan imanan wahtisaban, dengan didasari dengan keimanan, kemudian didasari dengan ikhtisaban, artinya penuh dengan perhitungan, penuh dengan keilmuan, didasari oleh keilmuan, sebagaimana ayat yang kedua, in kuntum ta'lamun, maka puasa akan betul-betul menghasilkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini la'alla yang pertama. Kemudian kalau kita perhatikan yang kedua adalah 184 ditutup dengan in kuntum ta'lamun. Artinya bahwa harapan untuk menjadi takwa itu tadi akan terwujud manakala in kuntum ta'lamun, ada syaratnya tetapi di sini. Bahwa syaratnya adalah in kuntum ta'lamun, jika engkau mengetahui. Artinya bahwa puasa akan menghasilkan harapan kita untuk menjadi orang yang bertakwa itu jika puasa tersebut didasari dengan suatu keilmuan. Baik itu keilmuan tentang syarat rukun puasa, baik keilmuan tentang hakikat puasa, baik keilmuan tentang tata cara dan hikmah berpuasa. Tanpa dasar itu, barangkali kita hanya akan memperoleh rasa lapar dan dahaga. Oleh karena itu, puasa harus kita dasari dengan keilmuan yang mantap. Para pemirsa yang berbahagia, harapan selanjutnya adalah digambarkan dengan wala'allakum tashkurun. Jadi puasa ini mengharapkan kita atau bertujuan agar kita menjadi hamba yang bersyukur. La'allakum tashkurun. Artinya bahwa ketika puasa kita merasakan betapa lapar dan dahaga, kemudian ketika kita berbuka, kita merasakan segar kembali. Ini artinya bahwa dalam kehidupan ini kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersyukur atas karunia Allah berupa rizki, berupa kesehatan dan lain sebagainya. Alhamdulillah, para pemirsa semua semoga tidak sampai terjangkit corona. Artinya ini juga harus kita syukuri. Puasa melahirkan orang-orang yang semestinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bersyukur atas semua nikmat Allah, bersyukur atas semua karunia Allah, dan digunakan sepenuhnya dalam rangka mengabdi, dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah la'allahum yarsyudun, agar kita semua menjadi orang yang mendapatkan petunjuk. La'allahum yarsyudun, bahwa di bulan puasa ini selain berpuasa kita juga disunahkan untuk memperbanyak ibadah-ibadah yang lain, termasuk diantaranya adalah bulan puasa ini kita diminta untuk memperbanyak tilawah atau tadarus Al-Quran. Tadarus artinya tidak hanya membaca semata, tetapi tadarrosa ya tadarrosu, itu artinya adalah kita mengkaji Al-Quran, merenungi Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, sehingga kita mendapatkan hikmah dari Al-Quran tersebut yang sering kita populerkan dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu artinya adalah bahwa ketika kita semua mengkaji Al-Quran, mendalami Al-Quran, kemudian kita mendapatkan inspirasi dari Al-Quran, ajaran-ajaran Al-Quran kita internalisasikan dalam diri kita, dalam kehidupan kita, maka kita seakan mendapat nikmat yang lebih baik dari 1000 bulan. Jadi hatta matla'il fajar, hingga fajar kematian menjemput, kita masih tetap pada real Al-Quran, maka kita betul-betul mendapatkan nikmat yang sebanyak-banyaknya, atau kita menjadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk atau la'allahum yarsyudun. Yang terakhir adalah ayat tentang puasa ini
tutup juga dengan la'allahum yattaqun. Jadi harapan semuanya, baik orang yang berpuasa pada masa lalu dan masa yang akan datang, adalah dalam rangka untuk menumbuhkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketakwaan itu apa? Dengan puasa ini diharapkan rojaan antahfadu anfusakum. Diharapkan kalian semua atau kita semua ini antahfadu anfusakum, menjaga diri kita anil ifrat, dari berlebihan fil akli, di dalam makan, karena berlebihan di dalam makan itu bisa menyebabkan al-mumayyiti lil qalbi, matinya hati, wal mudfi'u niranil isqi wal mahabbah al haqiqiyah. Jadi kalau kita dalam kehidupan ini tidak terkendali, misalnya dalam hal makan, itu akan menjadikan hati kita ini mati, kemudian cahaya di dalam kehidupan kita ini juga akan menjadi pudar karena kebanyakan makan. Oleh karena itu puasa yang dimulai dengan mengendalikan dari makan dan minum ini adalah dalam rangka pengendalian jasmani, kemudian ruhani, batin, emosional kita, sehingga kita betul-betul menjadi manusia yang bertakwa. Kalau pada musim corona ini kita diminta untuk physical distancing, maka dalam puasa ini seyogyanya kita juga melakukan, selain fisikal dalam bentuk menjaga jarak dengan makan, minum, dan lain sebagainya, juga adalah pada bulan puasa ini juga kita diminta untuk emosional atau mental distancing dari akhlak-akhlak al-madmumah atau dari akhlak yang tidak terpuji, misalkan berbohong, berdusta, ghibah, dan lain sebagainya. Itu juga harus kita hindari dalam bentuk emosional distancing. Kemudian yang ketiga kalinya adalah spiritual distancing, atau kita menjauhkan diri dari berbagai bentuk kemusyrikan, berbuat tidak ikhlas karena Allah, tapi berbuat karena selain Allah. Itu harus betul-betul kita menjaga jarak dari yang namanya syirik, bahkan kita harus menghindarinya sama sekali. Terjauh dari sum'ah, terjauh dari riya, atau berbuat sesuatu bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah didikan puasa yang dengan demikian kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh, maka kita betul-betul akan menjadi orang yang bertakwa. Kapan bertakwanya? Saat puasa saja? Tentu tidak, saudara-saudara. Tetapi fi'il mudhari' di sini, jadi fi'il mudhari' itu tattaqun, kemudian tashkurun, yarshudun, yattaqun, ini menunjukkan adalah present hingga future, atau dengan kata lain menunjukkan kontinuitas. Jadi ketakwaan yang dibangun oleh puasa itu bukan ketakwaan yang singkat dan sesaat, tetapi ketakwaan dari present saat ini hingga nanti pada masa yang akan datang sampai ajal menjemput kita bersama. Jadi kita tetap menjadi hamba Allah yang betul-betul muttaqin, atau hamba Allah yang bertakwa kepada Allah saat ini dan sampai akhir hayat menjemput kita. Demikianlah kajian kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Selamat melaksanakan ibadah puasa, semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.